Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak. Insya Allah Bapak akan mengajar kalian yaitu mengenai materi atletik. Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Gimana kabarnya? Anak-anak, mudah-mudahan anak-anak semua ada dalam sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk materi sekarang yaitu materi mengenai atletik, yang mana atletik ini merupakan salah satu olahraga tertua di dunia. Nah, jadi atletik ini merupakan salah satu sumber cabang olahraga yang lain. Nah, seperti ada lari, ada lompat, ada berjalan dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk kali ini Bapak akan menyampaikan materi atletik yaitu mengenai lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek ini juga bisa disebut dengan lari sprint. Nah, lari sprint ini adalah lari dengan kecepatan yang begitu maksimal. Nah, jadi menggunakan kekuatan dan kecepatan yang begitu maksimal. Oke, nah adapun untuk submateri mengenai atletik lari jarak pendek ini, yang pertama Bapak akan menyampaikan kepada kalian mengenai teknik start, terus teknik lari itu sendiri, dan teknik finish. Nah, sebelum ke submateri tersebut, Bapak akan menjelaskan apa itu atletik, apa itu sejarahnya seperti apa. Nah, jadi atletik ini sejarahnya itu pertama kali yaitu dipraktikkan oleh masa zaman purba. Nah, jadi pada masa zaman purba itu ternyata gerakan-gerakan di dalam atletik itu dipakai oleh pada orang-orang masa zaman purba. Nah, seperti berlari, terus memburu dengan cara melemparkan tombak. Nah, itu merupakan salah satu cikal bakal atletik berada. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa atletik itu berasal dari Romawi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mengenai submateri tersebut yaitu ada start, ada lari itu sendiri, dan ada finish. Ya, yang pertama yaitu submateri yang pertama mengenai start. Nah, jadi start ini merupakan persiapan para pelari di dalam lari jarak pendek. Nah, jadi ketika si pelari tersebut akan melakukan lari, nah diwajibkan para pelari untuk melaksanakan start. Nah, start ini sangat berpengaruh sekali terhadap permulaan pelari. Nah, jadi ketika si pelari startnya sudah jelek, maka larinya pun akan jelek. Nah, di dalam start ini ada start jongkok dan ada start berdiri. Nah, di dalam lari jarak pendek kebiasaannya dilakukan start jongkok. Nah, untuk start berdiri itu sering dilakukan ketika nomor pelari jarak menengah ataupun jarak jauh seperti maraton dan lain sebagainya. Nah, di sini start jongkok ini ada 3. Nah, start jongkok yang pendek, start jongkok menengah, dan start jongkok panjang. Nah, nanti bisa dilihat videonya seperti apa start jongkok panjang, start jongkok pendek, dan start jongkok menengah. Oke, ini merupakan salah satu teknik start jongkok. Nah, ini bisa kita lihat tampak samping kiri. Ini bentuk posisi start jongkok. Bisa kita amati dan dilihat ya. Nah, kemudian ini dari tampak depan. Ini bentuk posisi badan ketika kita akan melaksanakan start.
Ini tampak sebelah kanan. Kita lihat dan amati kaki kanan. Nah itu kaki kanannya itu ketika kita akan melakukan teknik start jongkok pendek, nah otomatis lutut kaki kanan itu berada sejajar dengan jari kita. Nah adapun start jongkok menengah sejajar dengan ibu mata kaki kita. Nah kemudian untuk start panjang di belakang sejajar dengan tumit. Oke, yang kedua yaitu ada teknik lari itu sendiri. Nah, teknik lari itu sendiri ada dua teknik, yaitu lari topang dan lari melayang. Topang itu jadi si langkah kaki itu tidak terlalu ke depan, jadi hanya sedikit melangkahnya, tapi gerakannya cepat diulangi. Nah, itu untuk teknik lari topang. Nah, yang kedua adalah teknik lari melayang. Nah, jadi teknik lari melayang ini merupakan teknik kaki agak dilayangkan sedikit. Nah jadi ketika sudah menginjak tanah si kaki, langsung kakinya itu diangkat ke depan agak menjauh. Nah jadi langkahnya itu lebih panjang lari melayang ini. Nah seperti itu. Di dalam teknik lari ini yaitu ada fase topang dan fase layang. Nah kedua fase tersebut bisa kita lakukan kedua-duanya di dalam satu kali lari, ataupun bisa pilih salah satunya. Nah ketika kita akan melakukan kedua fase ini, mungkin ketika kita akan melakukan fase topang itu dilakukan ketika kita awal-awal, dan fase layang itu ketika kita akan menuju ke garis finish, seperti itu. Nah mungkin ketika melakukan di dalam video ini itu ada perubahan fase dari fase topang ke fase layang seperti itu. Nah ini mungkin salah satu contoh lah, contoh fase layang dan fase topang. Yang ketiga dan yang terakhir mungkin ini teknik finish. Nah teknik finish itu sendiri merupakan salah satu garis terakhir yang ditempuh oleh para pelari. Nah jadi ketika finish itu nanti ada garisnya. Nah si pelari dikatakan selesai melaksanakan larinya yaitu ketika sudah melewati garis finish. Nah adapun teknik-teknik di dalam ketika kita akan sampai ke dalam garis finish, yang pertama ketika kita akan mendekati garis finish, nah kita harus menjatuhkan salah satu badan kita, diantaranya ada dada dan kepala. Nah jadi ketika kita akan melakukan finish, nah jadi kita harus bisa membusungkan dadanya terhadap pita ya. Kalau di dalam lari jarak itu, di dalam perlombaan lari itu pasti di garis finishnya suka ada pita. Nah jadi silakan busungkan dada para pelari itu terhadap pita tersebut, sehingga si panitia melihat pelari tersebut sudah sampai atau tidaknya. Nah seperti itu. Oke, ini ada aba-aba ya, teknik aba-aba. Itu aba-aba siap, bersedia, dan ya. Nah, mungkin ini teknik siap ketika wasit siap. Nah, kemudian ketika bersedia posisi seperti apa yang di dalam video seperti itu.
badan agak condong ke depan. Nah, kemudian ketika ada aba-aba ya, langsung lari semaksimal mungkin. Oke, mungkin ini ada salah satu pelaksanaan lari jarak pendek yang mungkin emang tidak sesuai jaraknya 100 meter. Mungkin adalah di kira-kira 50 meter ini. Silakan bisa dilihat. Itu mungkin Bapak cuma bisa meragakan seperti itu dan masih banyak kekurangan. Silakan bisa dilihat. Yeah, whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If we do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you, and when I saw you, I knew that I finally found you. Ya, mungkin materi yang Bapak sampaikan dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kalian. Nah, jadi sebelum kita akhiri, kita akan simpulkan terlebih dahulu bahwa di dalam lari jarak pendek itu memiliki tiga teknik. Yang pertama, teknik start. Yang kedua, teknik ketika kita berlari. Yang ketiga, yaitu teknik mengenai finish. Nah, jadi ketiga teknik tersebut kita harus menguasai jika kita ingin melakukan lari jarak pendek dengan baik. Nah, tadi di dalam start ada start jongkok dan ada start berdiri. Nah, tapi di dalam lari jarak pendek ini seringnya itu digunakan start jongkok. Nah, kemudian tadi di dalam lari yaitu ada lari topang dan lari melayang. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu finish. Nah, jadi finish itu kita harus membusungkan dada jika kita ingin menjatuhkan dada, badan yang terlebih dahulu terhadap garis finish. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan lupa kita tetap mempraktikkan tersebut di rumah kalian masing-masing. Meskipun lahan tidak sesuai dengan realita tempat perlombaan, kita bisa mensiasatinya. Silakan bisa melakukan teknik-teknik dasarnya tersebut dengan tidak langsung melaksanakan lari jarak pendek secara seluruh. Nah, mungkin mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ada manfaatnya buat kalian. Nah, titip pesan buat kalian, tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kalian harus tetap jaga imunitas dengan cara berolahraga. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get it when I get back.